Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Nova Wastari, guru dari SMK Bina Husada Mandiri Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret Solo. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara daring menggunakan platform Google Meet yang akan dilaksanakan di kelas 10 kompetensi keahlian farmasi komunitas dan klinis dengan materi resep di Sekolah SMK Bina Husada Mandiri Kota Bekasi. Untuk itu saya memohon kepada Bapak Ibu dosen penilai agar dapat memberikan masukan dan bimbingannya untuk video pembelajaran yang saya buat. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya sama Allah, diberi nikmat yang sungguh luar biasa sehingga kita masih bisa bertemu di pembelajaran dasar-dasar kefarmasian. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Before we study, let's pray together. Pray begin. Pray finish. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu share screen dulu ya. Hari ini sudah hadir semua kan? Semuanya sudah kelihatan hadir, sudah on cam juga ya. Jangan sampai kameranya dimatikan, karena nanti kalau kameranya dimatikan dianggap tidak hadir. Ini presentasinya. Kelihatan nggak PPT Ibu Nak? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan ya. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah berdoa. Kemudian Ibu sudah cek ya, kalian sudah hadir semua. Nah, kalian hari ini siap belajar ya? Sudah ada di posisi yang nyaman untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Gangguan-gangguan suara ya atau konsentrasi yang lain. Sebelum kita lanjut ya terkait materi hari ini, Ibu mau membahas tentang materi yang lalu ya. Kalau dilihat di layar kalian ada gambar apa di sini? Golongan obat. Iya. Obat, Bu. Golongan berdasarkan logo obatnya. Ada yang masih ingat logo-logo ini artinya apa, Nak? Yang pertama itu obat herbal tradisional, Bu, atau OHT. Yang ini ya, yang bintang 3. Iya, Bu. Kalau yang kedua itu fitofarmaka. Yang ketiga obat herbal. Yang pertama itu obat bebas. Yang biru obat bebas terbatas. Yang K itu obat khusus atau obat keras. Yang terakhir obat narkotika, Bu. Iya, betul ya. Jadi ini adalah beberapa logo obat-obatan yang biasanya kita sering ketemu ya di kemasan obat yang kita gunakan. Nah, setelah kita bahas kemarin tentang jenis-jenis obat-obatan, penggolongannya, hari kita belajar tentang esensi dasarnya adalah menganalisis resep dan salinan resep. Kemudian mengidentifikasi resep dan juga membuat salinan resep. Indikator pencapaiannya apa? Nanti kalian diharapkan bisa melakukan identifikasi resep dengan lengkap, ya, menyimpulkan sekatan latin yang ada di resep,
menganalisa komponen resep, melakukan identifikasi resep lengkap, dan juga menampilkan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kalian bisa menggali dari berbagai sumber dan mengolah informasi tersebut untuk bisa melakukan identifikasi, menganalisa kata latin, menganalisa komponen resep, dan juga mempresentasikan hasil diskusinya secara benar dan tepat waktu. Nah, kira-kira kenapa sih kalian perlu belajar tentang resep? Ya pasti ya, kalau farmasi itu tidak jauh dengan obat-obatan ya. Kalian nanti belajar resep, jadi tahu bagaimana cara membaca resep. Dalam resep itu apa saja yang ditulis dokter. Ya, di sini disebutkan kenapa perlu belajar tentang resep, agar bisa membaca tulisan yang ada di resep dan juga bisa menyiapkan obat tersebut ya, agar pasien dapat sembuh ya dari gejala penyakit yang dirasakan. Nah, selanjutnya Ibu mau tes kemampuan awal kalian dengan bermain kuis. Silakan kalian ketik di Google Chrome-nya Quizzes ya. Kemudian nanti bisa dimasukkan pin bermain kita hari ini. Ya. Pinnya 936070. Kita mulai permainan kuisnya mulai dari sekarang ya. Untuk setiap pertanyaannya waktu menjawabnya 30 detik. Ya, nanti ada peringkat 1, 2, 3. Untuk yang juara 1 nanti akan ada rewardnya ya. Ya, siapa yang mau jadi juara 1? Ya, posisi pertama Wina. Disalib sama Rahma, Wina. Ya, masih Wina yang juara 1. Siapa yang mau menyalip Wina? 1 Wina, 2 Rahma. Ya, yang belum sampai ujung berarti belum menjawab semua pertanyaan. Ya, di situ sudah 3 orang ya yang sudah menjawab pertanyaan dengan lengkap. Wina, ya Fiona jadi juara 2, Rahma 3. Ya, yang lain. Ya, kita tunggu yang belum menjawab semuanya. Rata-rata sudah ya. Ya, semuanya sudah. Siapakah yang jadi juara 1? Ya, permainan kuis hari ini adalah Wina. Ya, kita kasih aplaus buat Wina. Selamat Wina. Nanti hadiahnya ditunggu ya Wina. Mana suaranya Wina? Nggak kedengeran? Iya, Bu. Iya. Seneng nggak sih Win? Menang hadiah Win? Senang, Bu. Seneng. Ibu lanjutkan ya. Ya, tadi kita sudah bermain kuis, sekarang kita lihat slide selanjutnya ya. Ini tentang ada satu berita dari internet ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada link beritanya dari kompas.com. Kalian baca dulu terkait apa beritanya ya. Linknya sudah Ibu kasih di Google Classroom ya, silakan dibaca dulu kurang lebih 5 menit. Kalau di sini tulisan artikelnya beredar resep obat yang dipakai pasien COVID-19. Gejala ringan di Wisma Atlet, ini penjelasan ahlinya. Ya, silakan literasi dulu 5 menit. Kemudian selanjutnya, nah ini resepnya ya yang beredar luas di masyarakat ya, bahkan menjadi viral. Kalau menurut kalian ini resep apa bukan? Bukan, Bu. Bukan, betul. Ya, jadi kalau resep itu seperti apa sih? Ya, nanti kita bisa lihat. Nah, kira-kira kenapa sih sampai ada berita seperti ini ya? Sampai ini dibilang resep, kemudian sampai viral ya, bahkan semua orang tuh jadi nyari obat ini di sarana kesehatan. Kira-kira menurut kalian kenapa bisa terjadi ya? Ada yang mau kasih tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan Mina.
Karena masyarakat panik dengan gelombang 2 COVID ini, jadi mereka panik dengan gelombang 2 COVID ini, jadi mereka mendapatkan info tentang cara pengobatan COVID seperti yang dicontoh resep tadi, dan mereka langsung percaya tanpa mencari tahu kebenarannya atau Iya. itu, Bu. Iya, betul ya. Jadi kemarin kita ada kejadian banyak sekali yang positif COVID ya, atau di Kemenkes menginfokannya bahwa itu gelombang kedua COVID ya. Dan memang jadi jumlah positifnya itu jadi lebih banyak ya dibanding yang kejadian COVID yang pertama. Kalau kejadian COVID yang pertama kita nggak kenal tuh yang positif corona siapa aja kita nggak tahu. Nah, yang gelombang kedua kemarin bahkan keluarga terdekat kita jadi positif gitu kan. Nah, saking paniknya orang-orang kalau sakit batuk pilek sedikit sudah panik ya, langsung cari obat, langsung bagaimana bisa menyembuhkan gejala ini misalnya seperti itu. Jadi ada info-info terkait obat-obatan COVID, mereka dengan mudah percaya ya, makanya ada viral lah resep COVID yang beredar di media sosial ya, yang kita bahas hari ini. Kemudian selanjutnya next slide selanjutnya. Nah, kemudian tentang resep, Ibu mau bahas sedikit ya sebelum kita lanjutkan. Apa sih resep? Ya, resep itu adalah permintaan tertulis ya. Jadi bentuknya selebar kertas. Permintaan tertulis dari siapa? Dari dokter gigi dan dokter hewan untuk disiapkan obatnya kepada apoteker ya. Jadi permintaan tertulis kepada apoteker agar obat-obatan yang ditulis di resep tersebut disiapkan untuk pasien. Itu definisinya. Jadi menurut peraturan perundangan hanya 3 orang yang boleh menuliskan suatu resep ya, yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter hewan. Bentuknya seperti apa? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini ya, pertama harus ada nama, alamat, nomor izin praktek dokter ya, tertera paling atas. Kemudian yang kedua ada tanggal penulisan resepnya. Yang ketiga ada tanda buka R-nya di sini ya. Kemudian yang keempat nama, obat, dan jumlahnya harus tertera dengan jelas. Dan kemudian cara pembuatannya ya, misfaknya. Yang keenam aturan pakai ya, signaturanya. Kemudian yang terakhir adalah nama pasien. Nah, inilah yang disebut dengan 7 kelengkapan resep ya, yang harus ada dalam suatu resep. Jadi ini yang disebut dengan resep dokter ya, bukan tulisan seperti tadi ya, hanya tulisan nama obatnya, cara pakainya, seperti itu. Formatnya harus seperti ini. Kemudian selanjutnya kita perhatikan sama-sama, ini ada resep, ada suatu gambar ya. Kalau kalian perhatikan ada gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya dari layar kalian. Kalau menurut kalian, apakah kedua gambar ini resep? Resep, Bu. Resep, setuju semuanya? Setuju, Bu. Ya, betul ya. Kedua gambar ini adalah resep ya, karena ditulis yang satu oleh dokter hewan ya, ada nomor izin prakteknya, kemudian ini dokter rumah sakit ya, dari suatu rumah sakit. Kemudian selanjutnya, nah ini, kalau menurut kalian gambar sebelah kanan dan kiri resep atau bukan? Resep, Bu. Yang mana? Yang sebelah kiri resep bukan? sebelah kiri resep. Iya, Bu. Resep ya, betul ya. Kemudian yang sebelah kanan resep atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan? Karena di situ tukang pijat. Iya ya, kalau kita perhatikan di sini ada pijat sangkal putung atasnya ya. Bawahnya sih betul ada tanda R, kemudian ada nama obat, ada jumlah obat, ya ada signa. Tapi ternyata yang menulis bukan seorang dokter dan ini bukan dikategorikan sebagai resep ya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya mana yang resep, mana yang bukan. Nah, kita lanjut untuk diskusi kelompok
ya. Kalian kemarin sudah Ibu kirimkan LKPD, kemudian sudah Ibu bagi kelompok juga ya, kelompok A, B, dan C. Nah, silakan berdiskusi mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Kalian berdiskusi di Google Classroom ya. Silakan ya. Kalau di LKPD kalian bisa lihat ada 3 aktivitas di situ. Aktivitas yang pertama adalah ada suatu resep, kemudian kalian melakukan screening ya pada resep tersebut. Kalian identifikasi resepnya lengkap atau tidak. Kalian silakan chat di Classroom-nya ya. Aktivitas 1 tadi yang Ibu sebutkan ya, ada resep, kalian tuliskan kelengkapannya. Kemudian yang aktivitas 2 ada video YouTube ya. Kalian diberikan waktu video YouTube-nya durasinya tidak lama, kurang dari 5 menit ya. Kalian 15 tingkatan Latin yang sering digunakan dalam resep, tuliskan ke aktivitas 2. Kemudian di sini aktivitas yang ketiga ada 1 resep. Di situ ada obat yang berfungsi sebagai zat aktif, ada yang berfungsi sebagai zat tambahan ya. Kalian tentukan mana yang remedium kardinal, mana yang remedium adjuvan misalnya. Kalau ada korigen juga silakan identifikasi di situ komponennya. Mau cek di Google Classroom-nya. Ya, kelompok C ya sudah berdiskusi. Kemudian kelompok yang B, ya sudah berdiskusi juga ya. Kelompok A, ya ini sudah juga ya. Apa itu kelengkapan resep ya, sudah dituliskan nih sama teman-teman kelompok A. Kalau sudah aktivitas 1, lanjut aktivitas yang kedua ya. Kalian tonton videonya, kemudian kalian tuliskan 15 singkatan Latin yang ada di video tersebut ya, untuk kalian tuliskan. Lanjut aktivitas 2 kalau sudah, silahkan. Oke. Waktu berdiskusi sudah habis ya. Sudah selesai kan kelompok A mengisi LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Kelompok B sudah? Ya, kelompok C? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita presentasi ya. Silakan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salwa, saya dari kelompok B, beranggota Bulan, Rahma, Siska. Saya akan mempresentasikan kelompok B hasil kelompok saya. Yang pertama, aktivitas 1. Kelengkapan resep tidak lengkap, usul para dokter, alamat pasien, cara pembuatan obat, surat izin dokter. Yang B, sebut kelengkapan resep, nama alamat, nomor izin, 2 tempat kota, tanggal penulisan resep, 3 tanda resipe di kiri atas, 4 nama, jumlah dan cara pembuatan obat, 5 aturan pakai, 6 parf dokter, 7 nama pasien. Aktivitas 2, singkatan Latin resep. Yang pertama, R resipe, ambillah. M, F, mis, sevak, campur dan buatlah. 3, pulvis, serbuk tidak terbagi. 4, pulveres, serbuk terbagi. DTD, datales dosis, sebanyak dosis demikian. 6, NO, numero, nomor. 7, S, signa, tandailah. 8, TDD, terdedie 3 kali sehari. 9, BDD, bis dedie 2 kali sehari. 10, SDD, semel dedie 1 kali sehari. 11, pro untuk. 12,
A.C. Antesoenam sebelum makan. 13 Pulf 1 Pulf Uno 1 bungkus. 14 AD sampai 15 PC Posoenam sesudah makan. 16 Sebutannya pos 6. Poskoenam Ya. sesudah makan. 16 X 10 aktivitas ketiga. Komponen resep yang ada di gambar. Jawabannya neomycin antibiotikum Antibiotikum itu kelebihan tuh nulisnya ya. Neomycin antibiotikum. Kemudian hydrocortisone asetat hidrokortison asetat. Coba sawah. Hidrokortison asetat. Coba kamu tampilkan resepnya, Nak. Ibu. Ya, di situ memang tulisannya itu ya. Kalau kalian lihat di FI3 ya, nama latinnya hidrokortison asetat ya. Jadi bacanya hidro. Oke. Itu sebagai apa? Sebagai adrenocorticoidum Atau anti radang ya. Kemudian Vaselin album zat tambahan. iya ya, album. Oke. Ya tadi Udah, Bu. sudah disebutkan oleh kelompok B ya, B. Iya, Bu. dari aktivitas Ya, 1 Bu. sampai aktivitas 3. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya, secara diskusi kelompok. Kemudian tadi juga sudah ada yang ditanggapi ya, terkait ya mungkin kalau untuk bahasa Latin kalian baru dengar ya, kalian baru baca, jadi pengucapannya agak-agak salah nggak apa-apa ya. Yang penting sudah diluruskan. Kemudian sama nama-nama obat yang diresep juga ya, kadang kalian masih mungkin asing ya, belum terbiasa, jadi menyebutkannya salah-salah nggak apa-apa ya. Kita lanjutkan di reward kelompok terbaik untuk hari ini ya. Dari penilaiannya tadi dari kalian sudah berdiskusi, kemudian kalian menyampaikan presentasi, kemudian kalian sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan ya yang Ibu berikan. Untuk kelompok terbaik hari ini adalah kelompok A atau B atau C ya. Reward kelompok terbaik hari ini kita berikan kepada kelompok yang presentasi pertama tadi, kelompok B ya. Selamat untuk kelompok B. Jadi kelompok terbaik hari ini ya. Iya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Di sini ada terkait penandaan resep. Ya, Ibu lanjutkan ya. Untuk resep, penandaan yang biasanya ada di resep ya, yang dituliskan dokter, salah satunya adalah sito. Ya, sito ini artinya segera ya. Resep yang dituliskan dokter ini harus segera disampaikan kepada pasien karena berhubungan dengan nyawa ya. Jadi pasien betul-betul butuh pengobatan yang cepat, makanya si dokter menuliskan tanda sito. Jika kalian nanti melayani resep ya dengan tanda sito di sarana kesehatan ketika kalian sudah bekerja nanti, kalian harus menyiapkannya tidak boleh lebih dari 15 menit ya untuk resep obat jadi. Ya, kalau obat jadi kan tinggal ambil aja nih. Kayak di sini contohnya apa? Disopiramid injeksi. Jika kalian cari di tempatnya kalian ambil ya. Kemudian kalian kurangi stoknya, segera berikan kepada pasien. Kalau untuk racikan, sito itu tidak boleh lebih dari 30 menit mengerjakannya. Ya, jadi betul-betul perhatikan waktu ketika kalian menerima resep sito. Selanjutnya, selain sito, dokter juga menuliskan istilah tatim, ya.
jika resepnya diharapkan untuk dikerjakan segera. Atau juga PIM, periculum in mora, ya, berbahaya bila ditunda. Artinya, ya, itu penandaan. Selanjutnya ada penandaan apa lagi? Ada penandaan ITER. Ya, ITER 3 kali. Artinya dokter mengharapkan resepnya ini boleh diulang pengobatannya oleh pasien sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali dari resep asli. Berarti jumlah pengobatan yang dia dapat berapa kali? Dapat dari resep asli sekali, dari pengulangannya 3 kali, berarti 4 kali. Dokter membolehkan pasiennya mengulang obat yang dituliskan dalam resep ITER 3 kali. Begitu juga misalnya di sini tulisannya ITER 1 kali. Nah, berarti si pasien boleh mengulang pengobatan resep yang ditulis dokter itu sebanyak berapa kali? Pengulangannya sekali, dari resep aslinya sekali. Jadi boleh digunakan sebanyak 2 kali. Ya, jadi ada rumus nih. Tulisan ITER-nya berapa? Ya, N. Misalnya N itu berapa kali, tinggal tambah 1 ya dari resep aslinya, itu jumlah pengulangannya. Misalnya nanti dalam contoh soal, jika dalam resep ada ITER 4 kali tulisan dokter, berapakah obat tersebut boleh digunakan oleh pasien? Ada yang bisa jawab? Kalau ITER-nya 4 kali berarti berapa boleh diulang pengobatannya? N-nya 4 ditambah 1, jadi berapa kali? 5 kali. Ya, betul. Alhamdulillah sudah semuanya paham. Selanjutnya lawan dari ITER adalah neiteratur atau tidak boleh diulang. Ya, kalau dokter mengharapkan obatnya itu tidak boleh diulang oleh pasien, ya cukup diberikan sekali, misalnya ditulislah NI. Ya, biasanya ini untuk obat-obatan keras ya, yang penggunaannya juga harus betul-betul dalam pantauan dokter ya. Di sini contohnya kodein ya, obat narkotika. Harus ada penandaan NI ya, tidak boleh diulang. Kemudian komponen dalam suatu resep ya. Tadi dalam aktivitas 3 kalian sudah sebutkan tuh. Ada contoh suatu resep ya. Nah, obat-obatan ini dalam satu resep ada fungsinya masing-masing, Nak. Ya, tadi kalau teman-teman sebutkan ada yang berfungsi sebagai zat utama, zat aktif, ada yang zat tambahan ya kan. Nah, untuk komponen resepnya, istilahnya yang pertama remedium kardinal, obat yang berkhasiat utama. Oke, tadi disebutkan neomisin, hidrokortison, itu zat aktif ya, khasiat utama. Acetaminophen, kodein, dan lain-lain. Kemudian ada juga istilah remedium adjuvan, obat yang menunjang kerja zat utama. Contohnya natrium bikarbonat. Setelah itu ada istilahnya korigen. Korigen ini adalah zat yang membantu dalam suatu resep itu bisa jadi obat-obatannya itu kurang larut ya, kelarutannya. Ditambahkanlah zat tambahan yang untuk membantu kelarutan, korigen solubilis. Ada juga yang obat-obatan misalnya baunya agak kurang enak gitu ya, sehingga tidak nyaman digunakan. Sehingga ditambahkanlah zat untuk memperbaiki bau dari obatnya ya, korigen odoris misalnya. Oleum cinnamomum pada minyak ikan ya. Kalau minyak ikan kan memang baunya amis sekali kan. Kita tambahkan korigen odorisnya minyak cinnamomum atau kulit manis. Nah, kemudian ada juga korigen saporis ya, untuk memperbaiki rasa dari obat-obatannya. Ada yang korigen koloris, memperbaiki warna ya, agar menarik ya, khususnya untuk obat-obatan pasien anak ya, berwarna-warni. Jadi anaknya tuh tertarik ya, atau dia minum obatnya itu tidak susah. Nah, yang terakhir ada yang namanya konstituen vehiculum atau excipient. Ya, ini sifatnya netral ya. Contohnya apa? Misalnya kalau kalian bikin puyer, di situ ada laktosum. Nah, itu contoh dari excipient. Ya, kita sampai di bagian kesimpulan, Nak. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi kita membahas tentang pengertian resep sama kelengkapan resep. Pengertian resep itu permintaan tertulis dari dokter umum, dokter hewan, dokter gigi kepada apoteker agar mempersiapkan obat-obat tersebut untuk diberikan kepada pasien. Ya. Kelengkapan resep itu ada 7. Yang pertama, nama, alamat, dan nomor izin dokter.
Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan resep. Yang ketiga, tanda resipe. Yang keempat, aturan, jumlah, dan cara pakai obat. Yang kelima, aturan pakai. Yang keenam, paraf dokter penulis resep. Yang ketujuh, nama, umur, dan alamat pasien. Ya, terima kasih ya, Vio, atas kesimpulannya hari ini. Ya, definisi resep betul tadi disebutkan dengan jelas dan ada 7 kelengkapan resep ya. Jika 7 itu tidak ada dalam resep kalian, berarti resepnya dianggap tidak lengkap ya. Kalau kita dalam pembelajaran di lab, yang tidak lengkap itu diusulkan. Tapi kalau nanti kalian masuk ke dunia kerja, ada resep yang tidak lengkap, kalian harus langsung konfirmasi kepada pasien. Ya, jika kalian sudah mengerjakan post testnya ya, untuk hasilnya nanti kita lihat sama-sama apakah hasilnya sesuai dengan jawaban kalian ya. Kalian yakin betul semua atau tidak ya. Mudah-mudahan hasilnya baik semua ya. Setelah post test ini untuk refleksi ya, atau perbaikan pembelajaran ke depan ya. Ibu mungkin hari ini banyak kekurangannya. Ibu meminta pendapat kalian, kira-kira apa sih yang perlu Ibu perbaiki untuk agar pembelajaran ke depannya lebih baik lagi. Ada yang mau kasih pendapatnya terkait pembelajaran Ibu hari ini, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini yang Ibu jelaskan itu cukup jelas, cukup bisa dimengerti, dan juga bagian tadi yang bagian kuis tadi itu menarik, Bu, bisa bikin tambah semangat, tidak membosankan. Iya, alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan ke depan ada lagi nanti hal-hal baru ya yang bisa kalian pelajari. Terima kasih ya, Nak. Ya, untuk hari ini materi salinan resep Ibu cukupkan. Minggu depan kita akan belajar tentang salinan resep ya. Jadi kalau hari ini kalian belajar apa itu resep, kalian minggu depan tahu tentang salinan resep ya. Kenapa sih salinan resep itu harus bisa kalian tulis nantinya ya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat ya, sehat walafiat, jadi bisa bertemu dalam pembelajaran dasar-dasar kefarmasian selanjutnya. Ya, hari ini kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mohon maaf jika banyak kesalahan kata ya dari Ibu. Marilah sama-sama kita membaca istighfar 3 kali ya. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan tadi bisa dimaafkan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan terakhir itu adalah membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pembelajaran. Terima kasih atas waktu kalian. Sampai ketemu minggu depan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Demikianlah video pembelajaran daring yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini.